Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang frekuensi harapan, peluang kejadian majemuk, dan peluang kejadian dengan rumus kombinasi. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai peluang kejadian sederhana. Hari ini kita akan belajar ada 3 submateri ini ya. Kita mulai dari frekuensi harapan. Pengertian dari frekuensi harapan adalah suatu harapan kejadian A akan muncul jika kita melakukan N percobaan. Jadi frekuensi harapan di sini merupakan harapan dari suatu kejadian yang kita lakukan berulang kali. Kita ingin kejadian itu terjadi berapa kali? Nah, sebelumnya kita bisa menghitung menggunakan rumus. Rumus frekuensi harapan adalah FA sama dengan PA dikali N, di mana PA adalah peluang kejadian A, sedangkan N adalah banyaknya percobaan. Karena kalau satu kali percobaan, kita hanya mendapatkan satu nilai peluang saja. Nah, kalau ada beberapa kali percobaan, apalagi percobaannya sampai banyak atau sebanyak N kali percobaan, maka kita bisa mencari frekuensi harapannya dengan cara kita mengalihkan peluang yang sudah kita ketahui dikali dengan banyaknya percobaan, sesuai dengan kejadian yang kita harapkan. Oleh karena itu disebut sebagai frekuensi harapan. Untuk lebih jelasnya, kita bahas ke contoh. Soal 1, ada 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama atau dilempar bersama-sama sebanyak 72 kali. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 8. Pertama, kita buat dulu tabel yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Kalau kita lihat dari tabelnya, kita cari pertama adalah NS dari 2 buah dadu, kalau kita lambungkan bersama-sama satu kali adalah 36. Lalu NE-nya adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 8 itu ada 5, yaitu mulai dari 6,2, 5,3, 4,4, 3,5, dan 2,6. Itu ada sebanyak 5 kejadian. Nah, pertama kali ketika kita mau mencari frekuensi harapan, kita harus mencari peluang kejadiannya dulu. Dari sini, karena kita sudah mendapatkan NS dan NE-nya, maka kita bisa menentukan peluangnya. Peluang kejadian yang kita harapkan adalah 5/36. Nah, di dalam soal diketahui bahwa percobaannya dilakukan sebanyak 72 kali. Berarti N-nya adalah 72 kali. Nah, kalau kita mau cari frekuensi harapan, berarti tinggal kita kalikan antara peluang kejadiannya dengan banyak percobaan, yaitu tinggal kita kalikan 5/36 dikali 72. Hasilnya adalah 10. Nah, ini adalah contoh soal yang paling sederhana. Kita akan bahas contoh berikutnya. Contoh ini ada di buku paket kalian halaman 206 nomor 29. Ini adalah salah satu contoh dari frekuensi harapan yang dituangkan dalam soal cerita. Jadi biasanya kalau soal cerita tidak ada kata-kata frekuensi harapan, tapi kalian harus tahu bahwa soal itu merupakan soal dari frekuensi harapan. Soalnya adalah, ada pakar vulkanologi memperkirakan bahwa peluang terjadinya letusan gunung berapi dalam 8 tahun mendatang adalah 2 dikali 10 pangkat min 2 di antara 800 gunung berapi. Yang ditanyakan adalah banyak gunung berapi yang diperkirakan akan meletus dalam jangka waktu 8 tahun tersebut. Nah, walaupun ini tidak ada kata-kata frekuensi harapan, tapi kita tahu bahwa ini merupakan soal frekuensi harapan. Kenapa? Karena di sini kita diketahui peluangnya, peluang kejadian meletusnya suatu gunung berapi dalam 8 tahun mendatang adalah 2 dikali 10 pangkat min 2. Atau bisa kita tulis jadi 2/100. Lalu di situ juga diketahui ada sebanyak 800 gunung berapi. Nah, ini kita andaikan sebagai N-nya, yaitu 800. Sehingga frekuensi harapan atau banyaknya gunung berapi yang diperkirakan meletus di dalam soal ini adalah tinggal kita kalikan antara peluangnya 2/100 dikali 800, yaitu ketemu hasilnya 16. Jadi dalam jangka waktu 8 tahun yang akan datang diperkirakan akan ada 16 gunung berapi yang meletus berdasarkan soal ini. Dari 2 soal tersebut, Ibu harapkan kalian sudah memahami apa yang dinamakan frekuensi harapan. Untuk melatih dan menguji pemahaman kalian,
Ibu minta kalian menyelesaikan secara mandiri LK4 di buku paket halaman 185, nomor 2, 6, dan 7. Ini dikerjakan di buku catatan seperti biasa, nanti dibarengi dengan LK5 dan LK6 untuk pengumpulannya di Google Classroom. Kita lanjutkan dulu, materi selanjutnya adalah peluang kejadian majemuk. Sebetulnya peluang kejadian majemuk ini sudah pernah kita bahas sedikit-sedikit di pelajaran minggu lalu, yaitu ketika ada soal-soal yang menggunakan kata hubung dan serta atau. Peluang kejadian majemuk itu yang sudah kita bahas terdiri dari dua kejadian. Yang pertama adalah yang dinamakan sebagai kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Sebetulnya ini istilah yang lebih mendalam, tapi Ibu sederhanakan saja. Kejadian saling lepas atau tidak saling lepas ini intinya adalah di dalam soal ada penggunaan kata-kata atau, yang artinya ketika kalian menyelesaikan, kalian harus menggunakan penjumlahan dalam menyelesaikan soal tersebut. Kuncinya adalah ketika kalian mencari kejadian, maka kejadian yang sama hanya boleh terhitung satu kali. Nah, yang itu disebutnya sebagai kejadian tidak saling lepas. Tapi di sini memang tidak terlalu Ibu bahas mengenai kejadian saling lepas atau kejadian tidak saling lepasnya. Itu sebetulnya sudah tergambar dalam diagram Venn yang sudah Ibu tampilkan di sini ya. Jadi kalau kejadiannya saling lepas berarti tidak ada kejadian yang sama di antara dua himpunan, sedangkan yang tidak saling lepas adalah ada kejadian yang sama. Contohnya adalah ketika ada pertanyaan munculnya kartu merah atau kartu as. Nah, itu sebetulnya adalah kejadian tidak saling lepas. Karena kartu as itu kan ada yang berwarna merah juga, ya. Sehingga intinya adalah kalau ketika kalian mengerjakan soal, suatu kejadian itu hanya boleh dihitung satu kali. Jadi kalau tadi ada kejadian munculnya kartu merah atau as, berarti as yang merah hanya boleh dihitung satu kali. Sehingga nanti kejadian kartu merah atau as itu hanya ada 28, bukan 30. Karena kartu as merahnya hanya dihitung satu kali saja. Lalu yang kedua adalah yang disebut sebagai kejadian bebas stokastik. Kejadian bebas stokastik ini adalah dua kejadian atau lebih, di mana kejadian-kejadian tersebut terjadi tidak saling mempengaruhi. Jadi misalkan kita melempar sebuah dadu dan sebuah koin, maka apapun hasil yang dihasilkan oleh sebuah dadu itu tidak akan mempengaruhi oleh hasil dari koin. Kata kunci di dalam soalnya untuk kejadian saling bebas adalah adanya kata-kata dan, sehingga ketika penyelesaiannya kalian harus menggunakan perkalian dalam menyelesaikannya. Jadi intinya di sini kalian melihat kata kuncinya saja. Kalau di dalam soal itu menggunakan atau, berarti kalian menggunakan penjumlahan. Sedangkan jika di dalam soal itu menggunakan kata dan, berarti kalian harus menggunakan perkalian. Jadi mudahnya seperti itu aja. Kita bahas ke contoh. Soal 1, ada 2 buah dadu dilempar undi 1 kali. Yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau berjumlah lebih dari 10. Lebih dari 11. Karena ada kata-kata atau, berarti kita pakai konsep penjumlahan. 2 buah dadu NS-nya berarti 36, sedangkan NE-nya adalah kejadian yang diminta mata dadunya berjumlah 6 atau jumlah lebih dari 11. Yang berjumlah 6 itu ada 5, karena di sini atau berarti kita tambah, yang berjumlah lebih dari 11 itu berarti 12 ya, itu hanya ada 1. Berarti 5 tambah 1 hasilnya 6. Jadi peluangnya adalah kita tinggal bagi saja NE per NS, yaitu 6 per 36 atau disederhanakan jadi 1 per 6. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa ingat lagi tabel ini ya. Untuk yang berjumlah 6 atau berjumlah lebih dari 11, kalian bisa lihat di dalam tabelnya. Next, contoh 2 adalah mengenai kartu. Sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge, yang ditanyakan adalah peluang terambil kartu merah atau queen. Nah, ini udah Ibu bahas ya tadi. Untuk seperangkat kartu NS-nya 52, kartu merah atau queen, kartu merah ada 26, kartu queen ada 4, karena ada kata-kata atau berarti kita tambah. Lalu di sini dikurangi 2 karena ada kartu yang sama, yaitu kartu as merah. Kartu as merah berarti dia termasuk kartu merah dan dia kartu queen, sehingga dia terhitung 2 kali. Sehingga di sini harus dikurang dengan 2. Karena as merahnya itu ada 2 kartu ya, sehingga kartu merah atau kartu queen itu ada 28.
Sehingga peluangnya adalah, tinggal kita bagi saja NE per NS, 28/52. Atau kita sederhanakan, masing-masing dibagi 4, jadi 7/13. Next, contoh 3. Di sini ada sebuah dadu dan sekeping uang logam dilambungkan bersama-sama 1 kali. Yang ditanya adalah peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan prima pada mata dadu. Nah, di sini ada kata-kata dan, berarti kita pakai konsep perkalian. Untuk soal nomor 3 ini, Ibu akan bahas dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah yang pernah kita bahas di minggu lalu, yaitu kita buat tabel. Dalam tabel ini ada dadu, kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sekeping uang logam kemungkinannya angka dan gambar, sehingga kita mendapatkan ruang sampelnya A1, A2, sampai dengan G6. Kalau kita lihat dari tabel ini, kita punya A2, ya kan di sini ditanya adalah angka pada uang logam dan bilangan prima pada dadu. Berarti A2, A3, dan A5 ya, angka dan prima. Sehingga peluang yang kita peroleh karena ada 3 kejadian berarti 3/12 atau disederhanakan jadi 1/4. Nah, ada cara lain terkait dengan konsep dari peluang majemuk, yaitu dengan kata kunci dan. Kita tidak perlu membuat tabel, tapi kita lihat saja. Pertama, kita harus cari dulu peluang muncul angka pada uang logam. Itu 1/2. Lalu kita cari juga peluang bilangan prima pada mata dadu. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5. Karena di dadu itu ada 6, berarti peluangnya adalah 3/6 atau disederhanakan jadi 1/2. Sehingga peluang totalnya adalah tinggal kita kalikan saja sesuai dengan konsep dan. 1/2 dikali 1/2, hasilnya 1/4. Cara lain ini akan sama dengan cara tabel. Tapi senyamannya kalian. Kalau kalian lebih nyaman dengan cara tabel, itu nggak apa-apa. Next, contoh 4. Contoh 4 adalah ada sebuah kotak berisi 7 bola putih dan 5 bola merah. Jika diambil 2 bola 1/1 tanpa pengembalian, maka peluang terambil keduanya, terambil bola berwarna putih adalah, tanpa pengembalian itu maksudnya bagaimana sih, Bu? Tanpa pengembalian itu maksudnya adalah ketika kalian mengambil bola dari kotak tersebut, lalu bolanya kalian simpan, tidak kalian kembalikan lagi ke dalam kotak. Sehingga bola yang ada di dalam kotak itu akan berkurang sejumlah dengan bola yang kalian ambil. Itu namanya pengambilan tanpa pengembalian. Lalu penyelesaiannya seperti apa? Di sini dibilang diambil 2 bola 1/1 tanpa pengembalian. Artinya bola yang pertama terambil berwarna putih dan bola kedua juga berwarna putih. Nah, ada kata-kata dan ya. Berarti nanti akan kita kalikan. Walaupun di dalam soal ini tidak ada tertulis kata-kata dan, tapi kalian harus tahu di dalam soal itu menggunakan kata kunci dan. Dari mana dia bilang bahwa jika diambil 2 bola 1/1 tanpa pengembalian, maka peluang terambil keduanya warna putih. Nah, keduanya warna putih berarti kan pengambilan pertama warna putih dan pengambilan kedua juga warna putih. Lalu penyelesaiannya adalah kita cari dulu NS-nya. Awalnya di dalam kotak tersebut ada 7 bola putih dan 5 bola merah, sehingga totalnya ada 12 bola. Pada pengambilan pertama, peluang terambilnya bola putih adalah, karena bola putihnya ada 7 dan NS-nya 12, maka peluangnya adalah 7/12. Ingat, ini tanpa pengembalian, artinya tadi bola putih sudah terambil 1. Sehingga bola putih di dalam kotak itu tinggal 6. Serta keseluruhan bolanya berarti tinggal 6 bola putih dan 5 bola merah, yaitu ada 11 bola. Sehingga pada saat pengambilan kedua, kalau kita mau ambil lagi warna putih, berarti peluangnya adalah 6/11. Karena bola putihnya tinggal 6. Lalu, jadi peluang totalnya adalah, karena menggunakan kata kunci dan, maka peluang yang kita peroleh untuk pengambilan pertama dan kedua itu kita kalikan. Jadi 7/12 dikali 6/11. Kita sederhanakan, jadi peluangnya adalah 7/22. Next, untuk contoh 5, soal 5, kalian bisa pelajari sendiri. Ini terkait dengan kisaran nilai peluang. Caranya sama saja ya. Nah, untuk latihan kalian,
Ini Ibu minta kalian mengerjakan secara mandiri lagi LK5 di buku paket halaman 194 nomor 2, 3, 7, dan 8. Oke, satu materi lagi yaitu terkait dengan peluang kejadian dengan rumus kombinasi. Sebetulnya ini adalah suatu soal yang divariasikan saja ya. Jadi kita mencari NS dan NE-nya itu menggunakan kombinasi. Contoh soalnya adalah sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 6 bola hijau. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak dari kotak tersebut, maka peluang terambil 1 bola merah dan 2 bola hijau adalah, nah ada kata-kata dan ya, berarti nanti kita kalikan. Di sini, kenapa sih Bu harus pakai kombinasi? Tadi juga ada pengambilan bola tapi tidak pakai kombinasi. Intinya begini, nak. Biasanya kalau soal menggunakan kombinasi itu adalah pengambilan bola ya. Pengambilan bolanya dilakukan secara acak lebih dari 1 bola. Karena kalau hanya 1 bola, misalkan kita ambil dari 5 merah, kita ambil 1 merah. Itu nanti 5C1 kan. 5C1 itu sama aja 5. Makanya kalau cuma diambil 1 bola, kita tidak menggunakan kombinasi. Tapi jika diambil lebih dari 1 bola, maka kita harus menggunakan kombinasi. Di sini menjawabnya adalah kita cari seperti biasa untuk peluang NS-nya dulu. Karena ada 5 bola merah dan 6 bola hijau totalnya, berarti di dalam kotak itu ada 11 bola. Dari 11 bola itu akan diambil 3 bola secara acak kan. Berarti NS-nya adalah dari total 11 bola akan diambil 3. Sehingga kombinasinya adalah 11 kombinasi 3. Kita cari menggunakan konsep kombinasi, ketemu hasilnya 165. Lalu kita cari NE-nya. Di sini NE-nya yang diminta adalah peluang terambil 1 merah dan 2 hijau. 1 merah dan 2 hijau berarti kata-kata dan nanti ada perkalian. Lalu 1 merah. 1 merah, lihat. 1 merah ini diambil dari berapa merah sih? Dari 5 bola merah. Berarti nanti 5 kombinasi 1. Serta 2 hijau. 2 hijau ini diambil dari 6 bola hijau. Sehingga nanti kombinasinya adalah 6 kombinasi 2. Kalau kita tulis seperti ini. NE-nya adalah 5 kombinasi 1. Karena tadi dari 5 bola merah diambil 1. Dan itu artinya dikali. Lalu dari 6 bola hijau akan diambil 2 hijau, maka 6 kombinasi 2. Ini juga diselesaikan dengan cara kombinasi, sehingga kita memperoleh hasilnya adalah 75 NE-nya. Sehingga peluangnya kita bisa tentukan yaitu peluang kejadian adalah NE dibagi NS, yaitu 75 dibagi 165. Atau jika disederhanakan menjadi 5/11. Itu adalah contoh dari soal menggunakan kombinasi. Untuk soal 2, itu juga sama, menggunakan kombinasi. Di sini hanya divariasikan saja ya. Kalau tadi di contoh 1 soalnya hanya ada 1 kotak, kalau di contoh soal 2 ini ada 2 kotak. Tapi penyelesaiannya sama saja. Jadi dari kotak A ada 3 bola hijau dan 4 bola biru, sehingga totalnya ada 7 bola. Kotak B berisi 5 bola hijau dan 3 bola merah, sehingga totalnya ada 8 bola. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Nah, soal nomor 2 ini sebenarnya bisa tidak pakai kombinasi ya, karena tadi kan hanya 1. Lalu yang ditanya adalah peluang bola yang terambil bola ungu dari kotak A dan bola hijau dari kotak B adalah, nah, ini Ibu sengaja pakai kombinasi biar kalian tahu kenapa kalau bolanya 1 itu tidak perlu pakai kombinasi, nggak apa-apa. Jadi kalau dari kotak A totalnya kan ada 7. Dari 7 bola ini diambil 1, berarti 7 kombinasi 1. 7 kombinasi 1 itu kalau kalian cari hasilnya 7. Makanya di sini tidak Ibu jabarkan hasilnya dari mana dapat hasilnya 7. Karena nanti ketika kalian mencari mandiri juga hasilnya 7. Coba kalian cari mandiri ya. Lalu yang ditanya adalah, yang diminta adalah dari kotak A itu diambil ungu. Kotak A kan ungunya ada 4. Berarti 4 dari 4 ungu akan kita ambil 1. Maka kombinasinya adalah 4C1. Hasilnya adalah 4. Sehingga peluangnya untuk yang kotak A adalah 4/7. Karena NE-nya 4 dan NS-nya 7. Sekarang dari kotak B. Dari kotak B yang ingin diambil adalah hijau. Totalnya di kotak B itu kan tadi ada 8 bola ya, karena 5 bola merah. 5 bola hijau dan 3 bola merah. Jadi dari 8 bola diambil 1.
maka 8C1, yaitu 8. Lalu Na-nya adalah kejadian yang diminta untuk kotak B adalah yang terambil berwarna hijau. Yang hijau tadi ada 5, diambil 1. Berarti 5C1 atau 5, sehingga peluangnya adalah 5/8. Jadi peluang totalnya adalah tinggal kita kalikan peluang kotak A yaitu 4/7 dikali dengan peluang kotak B yaitu 5/8. Kita selesaikan, 4 dibagi 8, 2 ya. 2 di bawah, berarti hasil peluangnya adalah 5/14. Untuk soal 3, caranya sama saja. Kalian bisa baca sendiri ya. Untuk contoh 3, sudah ada penyelesaiannya. Nah, dari sini untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian kerjakan mandiri LK6 di buku paket halaman 198 nomor 3. Untuk LK6, LK5, dan LK4, kalian kerjakan menggunakan penyelesaian yang lengkap. Soalnya tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Yang penting penyelesaiannya lengkap dan tulisannya jelas. Kalau bisa dikirim ke Google Classroom, itu urut ya urutannya. Jadi Ibu ngoreksinya itu mudah. Seperti itu. Nah, jika ada yang masih bingung mau ditanyakan, kalian boleh tanyakan di grup WA, sehingga semua temannya juga bisa tahu apa yang kalian tanyakan mungkin menjadi pertanyaan mereka. Itu saja dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.